Khusus bambu unik tadi, pas saya dalam sini ya, ulangin khusus bambu unik tadi. Nah itu kan makin lama makin habis lur. Tidak gampang mencari bambu unik itu, tidak segampang mencari rumpunnya, rumpun bambu maksud saya. Maka dari itu saya berinisiatif dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat dan sedulur semuanya. Berikut ini saya sedang di lapangan, tapi akan kita bahas mengenai bisakah bambu unik itu dibudidayakan. Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Tapi Anda akan saya bawa untuk pembuktian bahwasanya bambu unik itu dapat dibudidayakan walau tidak secepat di alamnya. Nah, di Indonesia sendiri lebih kurang 159 jenis bambu ya, yang ada di Indonesia, negara kita tercinta ini. Kalau di dunia itu sekitar 1250-an jenis bambunya. Nah, dari 159 itu yang endemik ataupun ciri khas Indonesia ada 88 jumlahnya. Itu menurut beberapa sumber, beberapa literatur yang menyebutkan begitu. Sayangnya di Indonesia penggunaan bambu belum begitu marak ya. Jadi kalau sudah di luar sana sudah maju dari kita dalam memanfaatkan bambu-bambu ini dalam kerajinan, dalam rumah tangga, restoran, ya banyak lagi lah yang lain yang bisa dikelola ya. 88 bambu yang ada di Indonesia itu ya termasuklah ini bambu apus, bambu tali, lalu bambu betung, bambu wulung, cendani, ada andong, ada juga ater, bambu Bali, bambu Jepang, bambu hitam, ada bambu kepala naga, ada bambu kuning, ada bambu duri, ada bambu kayu Jepang, macam-macam lah ya bambunya, banyak sekali bambunya ya, tinggal kita saja memanfaatkannya. Nah, kita kembali ke khusus bambu unik, karena perkembangan kota atau provinsi atau kabupaten makin lama makin hari itu luas, sehingga ada rumpun-rumpun yang harus digeser gitu kan. Artinya bambu-bambu tersebut akan mati dengan sendirinya. Bambu-bambu itu sulit untuk tumbuhnya kalau seandainya itu di daerah perkotaan, sulit. Nah, untuk membudidayakannya, bambu-bambu ini juga tidak sembarang ke tempat, karena bambu ini paling cepat pertumbuhannya di dunia, dan bambu ini merupakan jenis rerumputan, tergantung iklimnya dan metafisika atau energi-energi yang ada di dalam tanah maupun di luar ini. Nah, ini menentukan semuanya. Nah, khusus bambu unik tadi, agak belepetan nih. Khusus bambu unik tadi, pas saya dalam sini ya, ulangin khusus bambu unik tadi,
Nah itu kan makin lama makin habis lur. Tidak gampang mencari bambu unik, tidak segampang mencari rumpun bambu maksud saya. Maka dari itu saya berinisiatif dari awal untuk membudidayakannya. Bisa enggak? Ternyata bisa. Caranya bagaimana? Nah, simak video ini ya. Saya tampilkan videonya dan cara-cara detailnya nanti akan video yang akan datang, karena ini saja waktunya sudah hampir 5 menit. Nanti kepanjangan, bosan, kuota habis. Saya akan membahas bambu ini lebih lanjut dalam video yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan di DM saya di Instagram sama saja Iqmal Bakri, atau langsung di YouTube-nya enggak apa-apa. Saya jawab di sana. Ya, jawabnya seadanya kalau di YouTube. Oke, saksikan video ini. Nah, sahabat dan sedulur semuanya, ini adalah bambu yang pertama. Ini sekitar 7-8 bulan yang lalu saya tanam selendang mukti. Ini yang pertama kali. Jadi karena terus penggusuran, maka ide saya menanam kembali di sana. Nah, dari tanaman ini maka ternyata selendang mukti lah yang bisa mengeluarkan bambu uniknya yang lain, misalnya selendang dampit atau bambu dampit yang lain, atau pati lele. Dan sayangnya saya di sini punya hanya 2 contoh, karena yang lain sudah terbang, ada terbang ke Bali, Bekasi, Cilacap dan lain sebagainya, juga Kalimantan dan Malaysia. Nah, saya ingin menunjukkan kepada sahabat dan sedulur semuanya bahwasanya apa yang saya katakan itu memungkinkan untuk dibudidayakan bambu uniknya, karena semakin lama semakin sulit. Bambu unik itu dikejar para pembolang, dan pembolang itu banyak, dan banyak yang diminati oleh para kolektor, dan harganya bervariatif dari yang sedang sampai yang sangat mahal sekali. Itu tergantung dari deal masing-masing lah. Nah, ini cara saya untuk membudidayakannya. Media polybag ya. Nah, setelah 7 bulan atau 8 bulan ini kemudian berapa minggu yang lalu keluar lagi dia nih, selendang mukti. Ini kalau selendang mukti yang muda begini nih sahabatnya, keluarnya gini. Ini tanpa rekayasa. Tuh. Jadi dia tumbuh lagi di sini, tapi yang lain normal ya. Ini tumbuh lagi, nih kehadapannya. Mudah. Nah, kalau masih muda seperti ini sahabat, jangan dibuka ininya, nanti rusak karena semut sudah nunggu nih. Ini semut yang sering merusak ini yang pertama. Nah, yang kedua lagi, yang saya bilang tadi yang kedua, tadi yang pertama ya, itu di polybag lagi ini, polybag. Tadinya saya hanya menanam 2 yang kecil ini selendang mukti ya. Ini selendang mukti, ini selendang mukti. Tuh dia goyang-goyang. Jadi
ya goyang-goyang bro, diterpa angin karena dia tinggi tuh. Nah dari yang dua ini tumbuhlah selendang mukti yang ini. Nah, itu ya. Tapi karena kemarau kemarin dia mati. Lalu di sini kemarin, yang ini kemarin timbullah selendang mukti dampit. Yang di sini ini sudah, ini bekas saya ini ya, bekas saya ambil karena ada yang mau, kolektor yang mau, jadi saya ambil. Lumayan juga lah untuk isi bensin ya, untuk kita sehari-hari untuk bolang. Di polybag yang kedua ini ternyata muncul lagi selendang mukti yang baru. Coba kita lihat ya, itu lilingnya. Nah ini dia, ini timbullah selendang yang ini, semutnya banyak nih. Ini semut ini rusak sebenarnya. Nah ini membuktikan bahwasanya bisa ya, jadi tidak omong-omong saja, saya harus membuktikannya. Hanya perlu rawatan dan ketentuan dari Yang Maha Kuasa lah ya. Nah dari yang sini kena gigitnya bro, bentar. Keluar lagi yang ini barusan seminggu yang lalu. Ini selendang mukti juga nih. Ini yang ini nah, jadi pertumbuhannya ini kalau di polybag sekitar 1 hari cuma sekitar 3 cm lah ya tingginya. Nah ini. Nah sahabat dan sedulur semuanya, kan sudah terbukti ada 2 polybag yang sudah tumbuh bambu uniknya. Itu semua berawal dari bambu unik selendang mukti. Maaf saya tidak menggembar-gemborkan selendang mukti, mungkin bambu yang lain juga bisa, tapi kalau bambunya dampit sudah saya coba, tumbuhannya juga selendang mukti gitu. Ada pati lele. Nah begitu, itulah caranya. Untuk cara yang lain, teknis yang lain, saya akan membuat videonya yang akan datang. Misalnya mengenai bagaimana membuat komposisi komposnya, kemudian bagaimana itu penempatan polybagnya dan lain sebagainya. Demikian dulu perjumpaan kita dalam video kali ini, yaitu video mengenai bambu unik bisa diperbanyak atau bisa beranak pinakan atau judul sesuai judulnya lah ya, bisa dibudidayakan, tapi mungkin tidak secepat yang kita bayangkan atau tidak secepat yang di alamnya lah. Tapi kita sudah berusaha. Demikianlah, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sampai jumpa next video. Dadah. Semoga bermanfaat.